Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrade ini, saya muncul di sini ya. Dari Mplik Sopeng 99.7. Saya pakai Advantage Plus Audience, tapi kalau tayangnya iklannya kebanyakan lari ke Facebook, bukan Instagram. Contoh budget saya 100.000, 70.000 biaya habis ke Facebook dan 30.000 habis ke Instagram. Terus saya tanya lagi, soalnya saya ngiklan khusus target Instagram aja. Oh iya, saya mau tanya, khusus ngiklan di Instagram baiknya pakai objektif apa ya? Soalnya saya nggak pakai LP. Oke, jadi kita akan bahas di video ini ya terkait pertanyaannya. Tapi sebelum ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas sebenarnya kalau kita ngiklan itu objektif iklan paling bagus itu apa sih? Khususnya di Facebook Ads ya. Jadi saya akan langsung masuk ke line up tool saya teman-teman. Jadi kan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah kenapa kok iklannya lari ke Facebook bukan ke Instagram ya. Jadi ini saya kasih tunjuk ya, misalkan ini contoh iklan saya, ya iklan nyoba-nyoba gitu kan ya. Kita lihat di placement nih, oke. Jadi yang pertama ini, ini saya iklan Facebook dan Instagram ya. Ini pakai Advantage Plus kayaknya, coba kita lihat ya. Ini Advantage Plus kalau teman-teman lihat, oh ini saya pakai ASC. Nah ini saya benar-benar, placement-nya itu dibuat broad ya. Ini, saya benar-benar nggak setting ya. Oke. Tapi, ini saya kasih contoh ya yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain deh. Mana ya? Iklan iklan iklan. Kita buat maksimum aja ya biar datanya banyak ya. Mana? Ininya misalkan. Ini di kita deh. Ini ya ini. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini 21 juta ya, spend-nya 21 juta. Terus kalau kita lihat di sini, Facebook only ya, nggak bisa diukur ya. Anggaplah kita hitung ini 60% lah, katakanlah 60% gitu kan ya. Dari yang Instagram, oh enggak juga ya, ya anggaplah 50-50 ya. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini saya benar-benar itu iklannya nggak saya setting, jadi placement-nya itu saya buat nyala Facebook sama Instagram. Oke, oh bentar. Nah ini ya, platformnya itu saya buat Facebook sama Instagram teman-teman, jadi nggak saya jadi satu. Tapi beruntungnya di sini spend-nya ya kurang lebih 50-50. Nah kalau kasusnya tadi Kak Sopeng ini kan dia lihat bahwa 70%, 30%. Jadi jomplang gitu kan, nggak 50-50. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau Facebook itu akan melihat audiens mana sih atau platform mana yang menurut dia lebih bagus responnya. Nah, itu akan dikasihkan budget. Jadi kalau kamu misalkan, "Duh, aku pengennya Instagram only, tapi kok dikasih Facebook?" Ya udah, bikin campaign baru buat bener-bener Instagram only, jadi kayak gini. Jadi bener-bener spend-nya ke Instagram. Loh, tapi Mas, ini kan aku setting-nya target Instagram aja. Saya udah setting, itu nggak mungkin. Jadi misalkan teman-teman udah setting Instagram only, terus kok bisa ke Facebook, itu nggak mungkin. Ya jadi, sepengalaman saya nggak mungkin ya, dan kayaknya juga nggak akan mungkin kalau misalkan teman-teman udah setting kayak Instagram only, begini misalkan Instagram only, terus bisa ke Facebook, itu harusnya nggak mungkin. Jadi benar-benar dia akan ke Instagram. Oh, ini udah muncul ya. Jadi sekarang udah bisa iklan di Thread ya. Nanti kita akan buat video yang baru ya terkait ini ya. Terkait iklan teman-teman di Thread. Kayaknya belum, ada beberapa akun yang nggak muncul ya. Ini cuman menarik sih punya saya udah muncul. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman mau ngiklan di khusus Instagram, ya udah buat aja setting-nya Instagram only. Yang kedua, kalau misalkan dia tanya, kalau misalkan saya ngiklan di Instagram, itu baiknya pakai objektif apa ya? Sebenarnya tergantung. Jadi kalau misalkan kita tahu, setiap objektif itu pasti punya tujuannya masing-masing. Dan teman-teman setiap industri itu punya strateginya masing-masing juga. Jadi kalau kita lihat kan objektif ada 6 nih di sini. Awareness, traffic, engagement, leads, promotion, sama sales. Nah, kalau teman-teman nggak iklan aplikasi, ini coret dulu. Oke. Yang kedua, teman-teman ingin iklan apa nih? Tujuannya apa? Misalkan, Mas, saya punya bisnis offline. Saya ingin bisnis offline saya itu orang-orang di sekitarnya itu tahu bisnis offline saya. Kan bisa pakai awareness. Atau, Mas, saya ingin meningkatin followers di Instagram. Saya ingin dapetin banyak klik nih untuk orang ke Instagram saya, visit Instagram saya, kayak traffic. Atau, Mas, saya ingin dapetin WA nih sebanyak-banyaknya, tapi saya nggak punya landing page. Gimana? Bisa pakai engagement, leads, atau sales.
Atau, "Mas, saya udah punya landing page, udah punya website, pixelnya udah pasang rapi, bisa pakai list sama sale." Jadi, sebenarnya tergantung teman-teman tujuannya apa, sama teman-teman itu funnel bisnisnya gimana. Karena setiap bisnis itu strateginya pasti berbeda-beda objektifnya, oke? Jadi teman-teman harus tahu dulu, kalau misalkan, ini kebetulan nggak bilang ya, jadi dia jualannya apa. Tapi kalau misalkan katakanlah jualan, barang-barang yang nggak perlu terlalu banyak informasi, yang bisa langsung dijelaskan di WhatsApp, bisa pakai engagement, list atau sales, yang langsung ke WA, silakan dicoba yang mana yang paling bagus. Tapi kalau misalkan produknya itu butuh dijelaskan terlebih dahulu, jadi kayak misalkan, apa ya, teman-teman jualan susu penggemuk badan misalkan. Nah itu kan orang baru harus baca informasinya kan, kayak apa, ini kualitasnya gimana, terus siapa aja yang udah merasakan, testimoninya gimana, siapa aja yang udah pakai, itu baru landing page. Jadi landing page atau enggak itu sebenarnya nggak harus, tergantung barangnya. Karena biasanya ya, semakin mahal barangnya dan semakin butuh banyak edukasi, biasanya butuh landing page ya. Tapi nggak juga sih, kalau misalkan teman-teman jualan properti, itu bisa langsung ke WA. Jadi, ya itu sebenarnya menyesuaikan ya, menyesuaikan sama customer journey-nya lah ya. Teman-teman harus cari tahu itu dulu sebelum teman-teman mau iklan. Baru teman-teman udah tahu, "Oke, customer journey saya itu lewat WA bisa langsung beli kok." Ya udah, nggak usah pakai landing page. Tapi kalau misalnya customer journey saya, itu orang itu harus baca informasinya, baru mereka beli. Ya, teman-teman mau nggak mau butuh landing page. Dan kalau pakai landing page, objektifnya pasti beda, ya. Kurang lebih teman-teman itu semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya di channel update ini. Seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang